Nafas. Pas. Terus sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi sama Babe yang punya channel Bayu Ahadiah TV. Buat sahabat Babe di mana saja berada, hari ini edisi hari Senin tanggal 14 November 2022. Ya, ini sebagai dokumen. Alhamdulillah hari ini Babe bikin konten, ada relawan ya namanya. Silakan diperkenalkan diri dulu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan Bu. Saya Iro, temannya Rode. Iro Humairo. Iro Humairo. Jadi sebenarnya Iro Humairo. Terus statusnya kerjaan apa? Sambilan. Utamanya ngajar. Utamanya ngajar. SD, SMP, SMA. SD. Bukan MI, bukan. Sampingannya apa aja? Sampingannya dagang iya. Apa aja? Pokoknya halal. Betul. Nah, Iro udah sering ya ngelihat konten-konten Babe. Sering setiap dikirim jadi penasaran, pengen coba. Nah, sebetulnya nih orang pada beneran apa enggak sih gitu ya. Betul. Tapi kalau dilihat kok kayak settingan, tapi kok pada sama semua gitu kan. Nah, seperti biasa, Babe juga mau tanya sih, pemahaman kamu tentang hipnotis itu apa sih? Iya, orang lupa ingatan sejenak. Ah gitu. Jadi kayak gitu doang. Simpel banget. Simpel banget. Ini bukan ngetes kamu. Kamu kan seorang guru. Bisa nggak kamu memikirkan sesuatu itu secara ilmiah? Ya, tentang hipnotis lah katakan. Hipnotis ini kan sebuah keilmuan gitu, sains gitu. Kalau tadi melupakan diri sejenak, terus nyambungnya gimana gitu? Jadi akhirnya kan kayak mitos akhirnya. Apa kamu percaya sama yang mitos-mitos kayak gitu? Makanya mau dicoba. Oh gitu. Karena memang mau membuktikan. Karena ini dianggap mitos gitu ya. Jadi begini, edukasinya begini sebetulnya. Yang namanya hipnotis itu adalah sebuah keilmuan. Dasarnya ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini banyak. Ada yang verbal, ada yang non verbal. Ada lagi yang namanya hipnosis. Nah, yang verbal apa? Ya verbal itu ya bahasa yang kita pahamin, seperti bahasa Inggris, yang kita tahu lah, yang kita pelajarin. Itu bahasa verbal namanya. Terus orang nggak menggunakan bahasa verbal, ada namanya body language, ada bahasa isyarat. Saya nggak perlu ngomong, misalnya kayak gini, lihat, perhatiin saya, maksudnya tahu kan? Ya. Itu namanya komunikasi kan gitu. Nah, iya, hipnosis ini adalah bagaimana kita berbicara dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu di dalam diri manusia itu semuanya ada. Nah, kapan itu alam bawah sadar kerjanya? Kalau tidur. Kalau tidur. Oh. Kalau tidur doang. Masa? Belum pernah. Begini say, ini makanya edukasinya kayak gini. Alam bawah sadar itu setiap saat bekerja, bukan tidur doang. Saya mau tanya, kamu napas berapa kali sehari? Setiap detik. Tahu kamu? Ya. Enggak, jumlahnya berapa tahu? Enggak. Itu kerjaan alam bawah sadar. Itu kerjaan alam bawah sadar. Dan dia nggak pakai disuruh sama logika kamu. Kamu harus nafas. Terus kalau kamu nggak nafas, aku mati. Nggak gitu. Gitu. Kamu kedip berapa lama? Berapa banyak sehari? Ya, nggak bisa gitu. Nah, itu kerjaannya alam bawah sadar gitu. Terus terjadinya mulus kenapa? Alam bawah sadar gitu. Terjadinya kenyang, itu alam bawah sadar seperti itu. Cuma kita nggak paham, maka untuk bisa masuk ke alam bawah sadar itu ada ilmunya, namanya ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis ini gampangnya begini. Saya punya ide, saya punya nasihat buat seseorang, katakanlah kamu orangnya. Kamu sebaiknya suka sama jamu,
Kenapa? Karena jamu itu baik untuk kesehatan. Bisa nggak kamu terima? Mau. Mau. Tapi tubuhmu bisa terima nggak? Belum tahu. Enggak, maksudnya dalam keadaan normal. Oh, dalam normal enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sudah nyoba berkali-kali. Kenapa nggak bisa? Karena logikamu bermain di situ. Nalarmu bermain. Gitu. Maka sesuatu yang menurut nalarmu nggak bisa diterima, nggak akan terjadi. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau sudah di alam bawah sadar itu seperti anak kecil. Dia tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Apabila datanya cukup, maka itu akan direalisasikan. Nggak peduli kata orang itu aneh. Yang penting kalau datanya cukup, maka itu akan direalisasikan. Seperti itu. Contoh, ini dalam kondisi sadar. Ya, saya bilang tidur, bisa tidur nggak? Enggak. Ya kan logika masalahnya. Ya. Tapi nanti di alam bawah sadar, saya gituin, kamu tidur. Nah, gitu, seperti itu. Oke, sudah siap? Siap. Langlang buana ke alam bawah sadar? Insya Allah siap. Saya tanya, mau tes fokusnya dulu. Tahu lem power glue? Tahu. Pernah pakai? Pernah. Pernah kena kulit? Pernah. Nempelnya kayak apa? Banget. Banget ya. Oke. Teksturnya seperti apa waktu dia encer? Panas, dingin? Agak hangat-hangat. Agak hangat-hangat gitu ya. Dari encer itu cepat apa lambat keringnya? Cepat. Ada sekitar nggak sampai 1 menit ya, udah kering. Oke. Tangan kanannya bisa minta gini. Iya. Ke depan, tapi agak gitu ya. Tapi agak ditekan, tahan sedikit. Jangan terlalu kencang, tapi yang penting tahan aja. Oke, segini ya. Nah, bayangin, fokus matanya kemari. Karena saya nggak bawa lem power glue, kita bermain dengan imajinasi. Bayangkan kalau seandainya saya berikan lem power glue yang banyak kemari, mau nggak mau ke dalamnya kan masuk juga tuh nyerap, ya kan? Artinya dalamnya juga kena, benar. Nah, biar lebih yakin lagi, saya tambahin lagi lebih banyak lagi. Nah, akhirnya lebih masuk dong. Sekarang saya minta kamu ingetin hangatnya lem power glue saat baru dituang, baru kena kulit. Ingetin, udah? Udah inget ya? Nah, sekarang karena dia nggak begitu lama cepet keringnya, dia mulai kering. Ingetin saat dia dari encer ke kering, inget ya? Nah, sekarang nggak tahu kenapa dalam hitungan ketiga, tahan. Dalam hitungan ketiga sekarang rasa hangatnya mulai lebih berasa dari yang tadi, lebih keingetan. Yang kedua, anehnya nempelnya sudah mulai berasa, mulai nyedot. Dan ketiga sekarang tangannya nggak bisa dibuka. Lem power itu kuat banget nggak sih? Kuat. Ya udah seperti itulah rasanya gitu. Iya susah. Udah ditekan ini nggak bisa kebuka. Bukan ditekan kan sekarang angkat kalau bisa. Semakin diangkat semakin parah. Makin nempel kan. Ya bisa kan? Aneh gak? Iya. Ini karena masuknya lewat alam bawah sadar. Tapi kalau secara logika nggak bisa terjadi seperti ini gitu. Sekarang begitu babi jentikin lagi nih, sekarang berasa banget, berasa tebel, makin nggak bisa bergerak. Nah sekarang kalau udah gini, ya udah kalau belum babi perintahkan buka ya belum bisa. Keras ini. Keras lah. Coba ngomong. Keras ini. Berarti benar yang mereka rasakan berarti sama kayak gini. Sekarang udah tahu rasanya orang dihipnotis itu kayak gitu. Iya. Berarti real ya? Iya betul. Kirain settingan. Mau membuktikan. Mau membuktikan ternyata bukan settingan gitu ya. Iya. Nah, dan anehnya sekarang kan udah masuk alam bawah sadar, fokus. Nah, karena sudah masuk alam bawah sadar, maka saya tinggal melanjutkan. Nih, masukin kemari, dalam. Nah, terus ini masukin kemari. Nah, sekarang dua-duanya nempel, nggak bisa dibuka. Iya keras. Iya nggak bisa. Iya nggak bisa dibuka. Iya kan, nggak bisa dibuka. Nah.
Susah. Nggak bercanda kan? Enggak. Mau bisa. Nah, jadi nggak ada yang mustahil seperti yang Babe bilang tadi. Orang udah kalau udah masuk alam bawah sadar, nggak ada yang mustahil. Ini kalau tadi di pikiran kita normal, ini pasti mustahil gitu kan. Sekarang kalaupun kamu berpikir mustahil, ini udah terlambat. Kamu bilang mustahil, tetap aja nyangkut. Coba bilang sama diri kamu bisa buka. Coba kalau bisa buka. Buka bisa. Coba kalau bisa. Keras. Berarti logikamu udah nggak main di sini gitu, udah nggak berfungsi gitu mah. Karena alam bawah sadarmu sudah dominan. Oke? Jadi mau dilepas? Mau. Pegel banget ya sih? Pegel. Oke, sekarang mau dilepas, tutup matanya. Fokus, tarik nafas dalam-dalam, lepas pelan-pelan. Oke. Hitung dari 1 sampai 20 dalam hati. 1, 2, terusin. Setiap hitungan rasakan kondisi badan kamu semakin rileks, semakin santai, semakin nyaman. Sebentar lagi kamu akan bisa buka tangannya. Dalam hitungan ketiga kamu akan bisa buka tangannya. Nah, rasakan setiap hitungan itu semakin kamu nyaman. Suara apapun sekarang terasa bikin kamu lebih rileks, lebih nyaman. Apalagi dengar suara Babe, lebih nyaman lagi. Dalam hitungan ketiga, sebentar lagi tanganmu bisa dibuka. Tapi nggak tahu kenapa, begitu tanganmu bisa dibuka, matamu yang terkunci. 1, 2, 3, sekarang tangannya bisa dibuka, matanya yang ketutup, terkunci. Susah. Susah ya? Ayo paksain kalau bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa dibuka. Ya. Kenapa nggak bisa dibuka? Kan nggak bisa kebuka. Iya, padahal kan kamu lagi nggak tidur kan ya? Iya. Tapi ini pergantian dari tangan kamu sebetulnya. Itu kadang nggak bisa dimain. Aneh, itulah alam bawah sadar. Kalau dalam kondisi sadar kamu mengatakan mustahil, ini nggak ada yang cerita mustahil kalau dalam bawah sadar. Seperti itu. Nah, mau dibuka? Mau. Oke, dengerin suara Babe. Tarik nafas, lepas. Sekarang Babe mau tanya. Kamu tahu yang namanya patung? Tahu. Tahu. Sifatnya patung kayak apa? Diam aja. Diam aja. Nggak bisa bergerak dong. Oke. Sekarang lihat seolah-olah di depan kamu ada patung. Perhatiin patungnya. Sedikit pun dia nggak bergerak kan? Nggak bergerak. Yang kamu lihat patung cewek, patung cowok? Cewek. Patung cewek ya. Mannequin ya. Oke. Kelihatan jelas kakunya kan? Iya. Oke. Sebentar lagi dalam hitungan ketiga, matanya bisa dibuka. Sebentar lagi, matanya bisa dibuka dalam hitungan ketiga. Tapi nggak tahu kenapa, setelah matamu kamu bisa buka, rasa patung itu nempel di kamu. Dan kamu nggak bisa gerakin badan kamu satu pun. 1, 2, 3. Buka matanya. No. Nggak bisa digerakin. Betul. Karena apapun yang kamu bayangkan saja di alam bawah sadar itu akan jadi kenyataan. Jangankan diapain kamu bayangin aja. Tadi kamu cuma bayangin. Dan nempel nggak rasanya ke kamu? Iya. Nggak bisa kan? Anehnya, semua badan terasa seperti yang tadi kamu lihat. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu inginkan di alam bawah sadar, semuanya terjadi. Ini kalau dalam bahasa agama namanya kun fayakun. Boleh nggak percaya saat belum dihipnotis, tapi setelah dihipnotis semuanya terjadi. Bener nggak bisa kebuka, nggak bisa bergerak sama sekali kan? Tekan-tekan nggak bisa. Iya, ini juga kaku aja gitu kan? Iya. Boro-boro bisa bangun gitu, nengok aja nggak bisa gitu kan? Cuma mulut ini bukan. Kalau mulut memang saya izinin masalahnya. Oke, tarik nafas. Sekarang normal lagi. Tuh, bisa bergerak udah. Cerita dulu. Nah, sekarang apa yang menurut kamu nggak mungkin terjadi kalau memang sudah masuk alam bawah sadar? Pengen coba minum yang nggak suka, makanan yang nggak suka gitu lah. Gitu. Oke. Tapi itu kamu harus perlu masuk ke alam bawah sadar yang lebih dalam. Ini baru level 2. Kamu itu harus masuk di level ketiga. Sekarang Babe tanya. Untuk masuk lebih dalam lagi, level ke 5,
Fokus tangan Babe. Oke. Fokus tangan Babe, lemesin aja. Oh, santai aja. Nanti kapanpun Babe bilang tidur, sebetulnya kamu nggak tidur. Cuma yang terjadi kamu cuma ngelemesin badan kamu dan mata kamu terasa berat. Itu doang sebetulnya. Jadi kapanpun saat Babe bilang tidur, ada rasa kamu rileks, istirahat, dan merem doang, bukan tidur. Apapun yang Babe dengar, Babe bicarakan, ucapkan, kamu tetap dengar. Paham ya? Oke, tarik nafas. Oke, pas. Rasain rileksnya, jangan tegang. Sekarang jangan ditaruh di sini, remesin di sini. Nah, gitu. Oke, tarik nafas. Nafas, rasain lebih rileks. Lebih rileks lagi. Nah, dengan ketiga, tarik nafas. Nafas, dan tidur. Terus, sekarang lakukan hitungan dari 1 sampai 100 dalam hati. 1, 2, 3, teruskan. Sekarang akan Babe atur duduknya, kembalikan posisi duduk kamu namun tetap tertidur. Kembalikan posisi duduk kamu namun tetap tertidur. Rasakan nyamannya tetap tertidur, tetap tutup matanya, tetap tutup matanya, tetap tutup matanya. Sekarang setiap jentikan jari tangan Babe membuat kamu semakin nyaman. Semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Bagus, sebentar lagi Babe akan bawa kamu ke alam bawah sadar kamu jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Lemaskan badannya, lemaskan semuanya, lemaskan saja. Dalam hitungan ketiga, semua saat Babe turunkan tangan kamu, kirimkan gelombang relaksasi yang sangat besar dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1, 2, 3. Mulai saat ini, setiap kamu mendengar, melihat jentikan jari tangan Babe, maka kondisi mengantuk dan langsung tidur akan terjadi pada diri kamu. Kapanpun itu, saat kamu mendengar suara jentikan atau melihat jentikan tangan Babe, maka dengan sendirinya kondisi mengantuk dan nyaman itu seperti sekarang ini langsung terjadi pada kamu. Dalam hitungan ketiga, buka dulu matanya. 1, 2, 3, buka mata. Wih, ngantuk ya. Nyaman nggak? Berasa nyaman nggak? Lebih nyaman dari tadi nggak? Sekarang lihat Babe. Lihat pas. Tidur. Oke. Langkah selanjutnya, sekarang lihat, bayangkan dalam pikiran kamu, di sebelah kiri kamu ada layar, di sebelah kanan kamu ada layar. Di sebelah kiri, perhatikan, di sebelah kiri layar, ya, ada jus mangga yang tadi kamu minum. Udah bisa kamu lihat? Iya. Oke. Sekarang di sebelah kanan sini, layar sebelah kanan, ada susu beruang yang kamu gak suka. Sudah bisa kamu lihat? Iya. Oke. Sekarang lupakan dulu susu beruangnya. Sekarang beralih ke jus mangga di sebelah kiri. Oke. Sekarang putar lagi memori kamu saat meminum jus mangga itu. Sudah? Rasakan manisnya, masih berasa manisnya. Sekarang apapun rasa, aroma, dan baunya yang di sebelah kiri atau jus mangga ini kamu geser ke sebelah layar, ke sebelah kanan. Jadikan satu. Bisa ya? Bisa kamu geser. Sekarang kamu geser, jadikan sebelah ke arah sebelah kanan. Jadikan satu. Nah, otomatis rasa yang ada di sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan. Dan rasanya saat kamu minum sama persis dengan yang tadi kamu geser, karena dia sudah pindah tempat. Paham ya? Sekarang di sebelah kanan adanya apa? Jus mangga sama susu. Tapi rasanya sudah dicampur dengan susu sama mangga. Ya, susunya jadi hilang. Nah, yang lebih berasa jus mangga. Sekarang rasa manisnya ingat di lidah kamu mulai berasa. 1, makin berasa. 2, manisnya lebih berasa lagi. 3, lebih segar lagi. Nanti saat kamu buka mata, kamu yakin dan percaya. Kaget sekaget-kagetnya bahwa yang kamu minum itu rasanya persis dengan apa yang
kamu suka, yaitu jus mangga. Tarik nafasnya pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, buka matanya 1, 2, 3. Ya nggak percaya, ini udah jadi jus mangga. Minum. Oh iya kan, jus mangga tuh. Oh my god, wow. Enak. Hilang udah semua, baunya nggak ada. Nice. Jus mangga itu ya enak. Enggak, dia tahu ini susu. Tapi rasanya manis. Tapi rasanya manis, seger. Gitu. Jadi mulai sekarang dan sampai kapanpun rasa susu ya seperti itu. Oke? Bisa dipertahankan? Bisa. Oke, siap. Nggak ada nenek, nggak ada apa. Rasanya nyaman. Coba kamu pikirkan bahwa itu susu, tetap aja nggak ngaruh sekarang. Lihat jelas-jelas susu ya. Habisin. Dah, habisin. Pokoknya menandakan bahwa kamu sudah mengalahkan rasa tidak suka kamu. Bisa minum langsung banyak. Hah? Nggak bisa besok banyak. Ntar aja. Oke, siap. Memang nggak biasa begitu ya. Jadi memang minum apa juga bentar. Ya oke. Oke. Sekarang saya patenkan, ini kan baru saya program. Nggak ada yang aneh, Pak. Nama kamu siapa? Ira. Ira Humay. Ira Humay. Tapi begitu Babe sentuh jidat kamu, nggak tahu kenapa, tiba-tiba kamu lupa nama kamu. Siapa nama kamu? Nani? Omae wa mou shindeiru. No. Namanya lupa. Emang nama kamu kemana? Kenal Iro nggak? Kenal Iro nggak? Nyanyi Kamu kenal Iro nggak? Enggak. Enggak ya? Iya, bagus tuh dia. Suara bagus, orang cantik. Sama nama gue siapa? Loh, manusia itu kan punya nama. Iya kan? Tadi kemarin bawa nama nggak? Bawa. Nah, sekarang namanya mana? Hilang atau Siapa tuh? Ada ya dah. Nama Tete itu adalah Unun. Nggak bisa keterima ya. Kayak di sini ada tapi ngucap. Nggak bisa diucap gitu ya. Iya. Itulah yang namanya hipnotis. Secara sadar orang bisa nggak sih namanya ngucap namanya sendiri? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Lagi tidur aja bisa gitu kan. Tapi sekarang kenyataannya bisa nggak? Iya. Nggak bisa. Nah, gitu Babe, usap tangannya nih. Bisa lagi coba deh. Siapa namanya? Iro. Nah gitu. Begitu Babe ambil lagi, hilang lagi. Siapa namanya? Oh, jadi jangan memponis bahwa mustahil. Nggak bisa. Semuanya ada caranya. Kalau tahu caranya nggak ada mustahil. Balik lagi, namanya tuh siapa namanya? Iro. Oke. Nah, aneh banget kan? Iya. Gue guru gitu loh, gitu. Ya, masa nama sendiri aja nggak tahu gitu kan? Nggak bisa nyebut gitu kan? Bukan nggak tahu. Ingat tapi ngambang gitu kan? Disebut aja susah gitu. Nah, ada yang lucu lagi. Dan mata Babe. Oke, tidur lagi. Oke, bentar lagi kamu akan mengalami fenomena yang luar biasa yang tidak pernah kamu jumpai. Dengarkan sugesti saya. Nanti saat kamu buka mata, kamu yakin dan percaya saat Babe tepuk tangan, nyata dalam pikiran kamu Babe itu menghilang dari pandangan kamu. Tapi nanti saat Babe jentikan tangan Babe kembali muncul di pandangan kamu. Paham ya? Oke.
Dalam hitungan ketiga buka matanya, 1, 2, 3 buka. Wah. Tidur mulu sih, kayaknya ngantuk amat. Tapi nggak ada yang aneh kan? Namanya udah kembali kan? Udah. Nah, sekarang bisa ngeliat Babe nggak? Bisa. Ada. Ada kan? Sekarang? Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Setannya. Setannya. Kenapa? Enggak, tadi kayak ada yang ngorek. Ada yang aneh ya? Coba tangan saya pegang sini. Pegang tangan di sini, pegang sini. Dah. Dah. Apa itu? Itu apa, Nur? Nur, Apa itu? itu air apa? Setan. Setan. Apa air apa itu? Lu ngapa lu? Bingung apa terofannya? Itu air tadi. Air apa? Muter. Nah, muter ya? Saya megang. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Saya di sini ya. Anehnya seperti itu. Nah, sekarang Kayak apa itu? semua yang kamu pertanyakan dalam pikiran kamu sudah terjawab. Ternyata memang ada sesuatu yang nggak mesti dilogikakan. Sekarang untuk meyakinkan, rasanya nggak bakalan berubah sampai kapanpun. Cobain dikit. Susu ya? Hah? Coba lihat lagi. Susu. Coba, rasanya beda. Ini kan kelihatannya doang. Iya susu. Ini kan kayak susu ya. Coba lihat, rasain dulu. Rasanya mangga. Kan saya udah tanam tadi. Ya, mangga kan? Iya. Jadi mulai kapan? Mulai sekarang sampai seterusnya. Boleh kamu lihat tampangnya susu, tapi rasanya mangga. Iya. Iya kan? Susu. Jadi nggak takut kan sekarang? Jadi kelihatannya awalnya nih kayak susu, tapi cobain dulu. Begitu. Jadi bener nggak sih ini susu gitu? Cobain, ternyata rasanya mangga. Cobain susu yang lain. Nah, cobain susu yang lain sama. Ini udah mangga ya? Ini rasa mangga. Rasa mangga. Ini nggak ada rasanya. Iya, rasa susunya hilang sama sekali. Terus kamu batuk ya? Iya, nggak Oke, tahu. batuk ya. Nggak tahu tenggorokan. Minum dulu 1 teguk untuk bantu saya ngobatin kamu. Oke. Tidur. Sekarang saya akan membantu kamu mengamalkan penyakit yang ada di obat dan obat. Sekarang kita masuk. Aneh, kamu lihat dari kamu di warna. Saya lihat dulu warnanya sudah masuk dalam kamu sampai masuk. Kemudian lihat warna yang merah. Nah, sekarang masuk yang warna sesuatu yang warna yang masuk dalam. Terus ini masuk tiga. Sampai saya terus kita masuk yang warna. Sekarang kita masukkan warna yang warna. Kamu masak sesuatu yang hangat nyaman masuk dalam warna. Dalam rasa nyaman ini, kamu lanjutkan. Biar mengalir ke seluruh warna kamu. Membersihkan warna yang ada di sana. Biar ini bekerja. Semakin banyak warna yang masuk, maka daya pembersihan semakin kuat. Dan rasa gatal yang ada di lingkungan dengan sendirinya semakin langsung berkurang. Dan setiap warna yang masuk yang kamu masukkan, ini semakin mengurangi rasa gatal. Rasa semakin kamu masukin, rasa warna yang masuk, rasa gatal semakin berkurang. Terus nafas biar masuk warna yang lebih jalan. Terus nafas keluarkan, masukkan. Biar semua yang ada di lingkungan kamu bersih. Rasakan gatal yang dalam bentuk tiga datanya semakin berasa. Rasakan nyaman. Semua ini terjadi karena keinginan kamu atas bimbingan saya. Sekarang sampai nanti saat kamu buka mata, rasa nyaman ini, rasa sehat ini bertahan untuk selamanya, mulai saat ini sampai kamu nanti ke depan. Oke, kalau hitungan ketiga buka teman saya. 1, 2, 3 buka teman. Oke, batuknya hilang? Nggak gatel kan? Dan dengan sendirinya saya nggak perlu normalin karena memang fungsinya hipnotis itu untuk menanamkan sugesti yang positif, maka saya nggak perlu normalin. Kamu tetap dengan kondisi sugesti kapanpun
sampai kapanpun biar supaya tetap bertahan. Oke? Amin. Ucapan salam perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.